Saat ini kita akan mempelajari tentang materi hormon, nutrisi, dan transport pada tumbuhan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda memahami, mampu menjelaskan hormon pada tumbuhan, nutrisi pada tumbuhan, dan transport pada tumbuhan. Ini sekilas mekanisme-mekanisme fisiologi pada tumbuhan. Pada minggu yang lalu Anda telah mempelajari tentang struktur tumbuhan baik anatomi maupun morfologi. Pada saat ini kita akan membahas tentang aspek-aspek fisiologi dan biokimia pada tumbuhan, tapi penekanannya pada hormon, nutrisi, dan transport pada tumbuhan. Anda lihat di pada gambar ini, tumbuhan sebagai organisme autotrof mampu memanfaatkan molekul-molekul anorganik seperti oksigen, CO2, juga cahaya matahari dikonversi untuk menjadi molekul organik, dalam hal ini lewat proses fotosintesis menjadi glukosa yang disimpan dalam bentuk pati, apakah di buah, di daun, ataupun di batang, bahkan lebih banyak juga disimpan dalam bentuk umbi, amilum, starch pada umbi. Nah, kita akan melihat lebih jauh kedudukan tumbuhan sebagai organisme autotrof. Ini yang spesifikasi dari penjelasan gambar ini. Anda lihat air, karbon dioksida, dan oksigen lewat bantuan cahaya matahari itu dapat digunakan atau dapat dikonversi oleh tumbuhan pada kloroplas menjadi glukosa. Glukosa dapat disimpan sebagai amilum, tapi dapat juga dikonversi menjadi komponen-komponen sekunder pada tumbuhan, baik struktur maupun senyawa-senyawa metabolit sekunder. Berikut mineral-mineral yang diperoleh digunakan oleh tumbuhan dengan memanfaatkan juga glukosa untuk membentuk senyawa-senyawa metabolit sekunder, hormon, vitamin, dan yang lainnya. Seperti pada organisme hewan, tumbuhan juga melakukan respirasi yang tujuannya adalah menghasilkan energi atau ATP untuk fungsi seluler, di mana pada respirasi tumbuhan menggunakan oksigen untuk respirasi yang sebenarnya juga dihasilkan pada proses fotosintesis dan melepaskan karbon dioksida dan air. Nah, ada beberapa hormon utama pada tumbuhan yaitu auksin, sitokinin, giberalin, ini brain steroid, tidak terlalu banyak dibahas di sini, asam asisat dan strigoglaton, etilen. Tapi yang kita bahas di sini adalah auksin, sitokinin, giberalin, asam asitat, dan etilen sebagai hormon pada tumbuhan. Seperti halnya pada hewan, hormon pada tumbuhan adalah substansi kimia yang disintesis pada bagian tertentu dari tumbuhan, cuma yang berbeda pada hewan. Kalau hormon pada hewan pada bagian tertentu disintesis, tapi fungsinya bisa pada jaringan atau organ yang lain. Kalau pada tumbuhan bisa pada jaringan atau organ tumbuhan itu sendiri. Nah, dalam konsentrasi sangat sekecil, hormon itu sudah memberikan efek fisiologis, apakah pertumbuhan, respon terhadap cahaya, pembelahan sel, dan sebagainya. Biasanya dalam konsentrasi part per million atau 1/1 juta miligram per liter. Oke. Ini kita mulai dengan auksin. Anda sudah pernah dengar auksin di SMA. Auksin adalah hormon yang pertama kali ditemukan pada tanaman. Nah, tanaman tertentu, saya lupa tanamannya. Nanti Anda lihat di buku pegangan kita. Nah, yang penting di sini auksin berperan dalam menstimulasi perpanjangan batang dan menghambat pertumbuhan lateral, pertumbuhan samping dihambat, yang membentuk seperti ini lateral samping, tapi dia merangsang pemanjangan batang ke atas tapi tidak ke samping. Ya, ini contoh. Ini kalau ini lateral, ini yang dia merangsang pertumbuhan yang ke atas, itu auksin. Contohnya indol acetic acid yang ada pada ujung akar. Hormon ini bisa memecahkan batu pada jangka waktu yang panjang karena dia melepaskan asam. Nah, berikut dia seperti pada bagian apikal, dia merangsang pemanjangan ke atas, apikal. Pada akar juga dia merangsang perpanjangan sel-sel yang ada di akar. Auksin akan bergerak pada daerah yang gelap atau tidak terkena cahaya pada tumbuhan, yang menyebabkan sel-sel bertumbuh besar. Nanti kalau Anda bikin perkecambahan, nanti kita akan praktikum, diletakkan pada box
beda dengan yang terkena cahaya. Nanti dibuktikan pada praktikum. Batang yang terkena cahaya mengandung konsentrasi auksin lebih sedikit dibandingkan dengan batang yang terkena cahaya. Ini disebabkan molekul auksin akan rusak. Jadi dia akan pada batang auksin itu justru pada daerah yang sedikit terkena cahaya konsentrasinya tinggi, tetapi yang terkena cahaya konsentrasinya rendah karena auksin dirusak sebagai protein rusak oleh cahaya. Auksin juga berperan dalam dormansi apikal. Maksudnya begini, ketika Anda melihat seorang tukang kebun memotong pagar yang dari rumput-rumputan, maka ketika dia memotong tidak langsung akan terjadi pertumbuhan ke atas, tapi pertumbuhan ke samping. Nah, tidak terjadinya pertumbuhan ke atas karena konsentrasi auksin pada bagian apikal atau ujung pucuk itu tidak ada karena dipotong, sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan lateral. Itu yang dimaksud dengan dormansi apikal. Nah, ini untuk giberalin Anda lihat. Giberalin ini tujuannya untuk pemanjangan batang, tidak dihasilkan pada ujung batang, tapi ada beberapa asam giberalik yang diteliti pada Gibberella fujikiroi pada jamur di Jepang. Nah, fungsi dari hormon ini adalah untuk stimulasi pembelahan sel, stimulasi aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam germinasi. Jadi Gibberellin berperan dalam proses perkecambahan. Anda lihat kalau dia terkena air, maka hormon-hormon akan menjadi aktif dan hormon gibberellic acid itu akan menstimulasi untuk pembentukan atau proses germinasi metabolisme yang ada pada biji, sehingga dia dapat ada energi yang dihasilkan dari endosperm. Nah, energi itu digunakan untuk proses pembentukan akar awal, plumula dan radicula dan plumula, tunas dan akar yang awal. Jadi dia merangsang juga pertumbuhan buah secara partenogenesis, tapi juga merangsang dormansi biji, sehingga auksin akan aktif bila biji atau benih itu terkena air. Nah, sitokinin dapat ditemukan pada jaringan yang aktif membelah. Sitokinin pertama kali ditemukan di kinetin itu pada jagung. Dia merangsang pembelahan sel. Seatin adalah hormon yang termasuk sitokinin yang ditemukan pada jagung. Fungsi utama adalah merangsang pembelahan sel, pembentukan tunas, batang maupun kalus, menghambat dormansi apikal, auksin, dan mempercepat pertumbuhan yang memanjang. Berikut, ini asam absisat. Asam absisat berperan dalam dormansi biji dengan menghambat pertumbuhan sel. Hormon ini juga berperan dalam membuka dan menutupnya stomata. Kita akan lihat di bawah. Contoh ini pada tumbuhan bakau. Ini Anda lihat pada Rhizopora manglae. Ini hormon ini menyebabkan tumbuhan ini atau bijinya itu mengalami germinasi. Mengalami dormansi di biji. Bisa juga yang ada pada jagung ini, hormon ini menstimulasi proses dormansi. Nah, ini untuk etilen. Hormon etilen dalam bentuk gas. Kalau Anda membakar dedaunan yang kering, hasil pembakaran Anda itu biasanya akan melepaskan gas etilen. Nah, gas etilen ini salah satunya untuk ripening atau menstimulasi masaknya atau pemasakan buah. Kalau Anda ambil tomat masak, diletakkan pada box tomat mengkal, Anda bisa lakukan uji, dan yang lain biar tomat mengkal, tidak diberikan tomat yang sudah masak, maka yang tomat yang awalnya yang mengkal tapi ditambahkan tomat masak akan lebih cepat masak secara seragam dibandingkan dengan tomat mengkal yang tidak ditambahkan dengan tomat yang sudah masak. Atau begitu juga mengapa pada tomat yang sudah masak itu melepaskan gas etilen yang menstimulasi ripening atau pemasakan, sama halnya dengan ketika ada buah mengkal di pohon dan Anda membakar dedaunan yang dibakar itu melepaskan gas etilen yang menstimulasi memasaknya buah yang ada di pohon tersebut. Nah, hormon-hormon lain sudah dijelaskan di atas, antara lain risokalin itu merangsang akar, kaukalin merasakan pembentukan batang, traumalin yang kalau tanaman kita lukai akan merangsang pembelahan sel sehingga menutup luka pada tanaman tersebut, dan ada florigen itu yang hormon yang merangsang pembentukan bunga. Sekarang kan banyak jenis bunga yang beredar, tapi itu bisa ada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan hormon-hormon pada tumbuhan, khususnya tumbuhan bunga. Nah, ini nutrisi pada tumbuhan tidak seperti pada hewan. Nutrisi pada tumbuhan, karena tumbuhan yang sudah dijelaskan di atas bersifat autotrofik.
Nah, dia mampu mengkonversi molekul anorganik menjadi organik dan membentuk molekul-molekul yang lain. Nah, tumbuhan membutuhkan mengambilkan jenis mineral dari sistem akarnya karena tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat, sehingga makro dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu diambil dari akar. Ini Anda lihat tanah itu ada komponen organik, anorganik, ada komponen ada yang tanah yang lempung, pasir, dan tanah yang lain. Nah, ini ada juga simbiosis, ada juga mikroba yang ada pada segenggam tanah yang Anda ambil. Nah, mikro dan makronutrien Anda lihat lagi. Untuk makronutrien primer itu ada nitrogen, natrium, fosfor, ini mutlak dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan tidak akan mengalami pertumbuhan yang sempurna tanpa makronutrien primer ini. Sedangkan makronutrien sekunder, kalium, magnesium, dan sulfur. Magnesium terutama berperan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk mikronutrien ini dibutuhkan dalam konsentrasi sedikit pada tumbuhan, tetapi pada beberapa tumbuhan tertentu esensial untuk mikronutrien. Nah, ini fungsi dari mineral-mineral yang ada yang dibutuhkan oleh tumbuhan, itu komponen struktur karbohidrat, protein, molekul organik yang digunakan dalam metabolisme, dan untuk klorofil dan seterusnya. Nah, ini contoh mikorisa bakteria dan mineral. Anda lihat mikorisa yang ada pada akar tanaman itu yang bersimbiosis membantu penyerapan fosfat pada akar tanaman. Berikut juga kalau untuk rhizobium, ini rhizobium bukan mikorisa, dia membantu penyerapan atau pengikatan nitrogen. Ini reaksi nitrifikasi dan denitrifikasi, nanti kita akan bahas. Tujuannya adalah ketersediaan nitrogen pada akar tanaman. Kita akan bahas lebih dalam ini pada fisiologi tumbuhan. Ini mekanisme pengambilan mineral lewat transport aktif dan yang ada pada tumbuhan, ini lintasan siplas dan apoplas. Kalau tumbuhan mengambil dari akar, dia melewati ruang plasmodesmata. Ini itu dari satu sel ke sel yang lain sampai pada daerah periskel. Ini dinamakan transport simplas. Sedangkan apoplas, kalau dia melewati ruang antar sel sampai pada daerah pipa Kaspari, ini dia masuk di sini tuh pengangkutan secara apoplastik. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata Anda bisa lihat di sini ada K+ dan Cl. Kalau dia konsentrasinya banyak pada sel-sel penjaga, itu stomata menutup, sementara kalau dia keluar, stomata akan membuka. Mekanisme penyimpanan nutrien pada akar pada tumbuhan yaitu sink dan source. Ini kalau fotosintesis ditangkut dari daun dan disimpan ke umbi atau buah dan sebagainya. Sementara pengangkutan nutrien itu dari akar ke daun. Kalau pengangkutan produk fotosintesis dari daun ke bagian akar atau ke bagian tumbuhan yang lain selain dari daun, itu source ke sink. Kalau pengangkutan nutrien, sink ke source. Ya, bisa diingat ya. Kalau pengangkutan nutrien itu lewat air dan sebagainya, xilem. Kalau pengangkutan produk fotosintesis lewat phloem. Oke, ini respon tumbuhan terhadap rangsangan eksternal, baik cahaya, serangan tangan, hama, maupun patogen atau penyakit. Akan ada respon-respon yang diberikan oleh tumbuhan, apakah dalam bentuk gerak atau lepasan fitoaleksin senyawa kimia. Nah, ini ada pembagian bunga atas respon cahaya. Waktu berbunga ada bunga 24 jam, ada bunga short day plant, bunga hari pendek, bunga setengah 12 jam, dan bunga hari yang panjang. Nanti kita akan bahas mendalam karena keterbatasan waktu di rekaman ini. Nah, demikianlah penjelasan untuk hormon dan nutrisi dan transport pada tumbuhan. Ini ada tugas yang harus Anda selesaikan. Nanti lanjut di GC karena keterbatasan waktu, benar menjelaskan sedikit cepat, tapi kita akan bahas lebih banyak dalam Google Classroom. Ini hanya sebagai pengantar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.